kalau tidak ada perintah di situ dan tidak ada melanggar syariat di situ, ya fine-fine saja, tidak ada masalah. Nah, makanya kita merayakan Maulid Nabi itu tadi juga sudah saya sampaikan sebagai wujud ta'zim kita, hormat kita kepada Nabi Agung Muhammad, sebagai minimal sebagai rasa terima kasih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat bertemu secara virtual dengan pertemuan yang ketiga. Kemarin kita sudah membahas mengenai metoni dan juga tahlilan. Pada pertemuan ketiga ini kita insya Allah akan membahas mengenai Maulid Nabi. Pada hari ini saya bersama narasumber yang luar biasa, beliau Bapak Rafiq Amali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat ini kan Maulid Nabi, kita membahasnya. Kita sudah biasa untuk melakukannya di desa-desa masing-masing, khususnya di kecamatan Kota Kudus ini Pak. Nah, menurut bahasa sendiri Pak, makna yang paling simpel dari Maulid Nabi itu seperti apa Pak? Ya, begini ya, Maulid Nabi itu dirayakan oleh umat muslim di bulan Rabiul Awal, atau dalam bahasa bulan Jawanya itu bulan Maulud. Ya, ini adalah tradisi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulid sendiri itu kalau dicari asal usul katanya itu dari kata-kata walada yalidu lidatan. Nah, nanti menjadi maf'ulnya adalah mauludun, ya, yang artinya adalah orang yang dilahirkan. Yang dimaksud adalah junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu peringatan-peringatan yang dirayakan oleh segenap umat muslim sebagai wujud ta'zim dan cinta umat muslim kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi secara bahasa artinya untuk memperingati kelahiran beliau Rasulullah. Iya. Nah, untuk prosesi Maulid Nabi itu sendiri, apakah sudah ada memang sejak Rasulullah masih hidup pun atau diperingati sesudah beliau wafat atau bagaimana? Dalam hal ini kita sebagai seorang muslim itu memahami Al-Quran ataupun hadis itu tidak boleh hanya sekedar memahami secara eksplisit, tapi juga memahami Al-Quran secara implisit. Ada dalam Al-Quran kalimat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu artinya apa? Dengan rahmat Allah dan fadl Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu kamu bersenang-senanglah. Yang dimaksud fadl dan rahmat Allah itu apa? Itu adalah, yang dimaksud adalah Rasulullah. Allah sudah mengutus Rasul di dunia ini, di bumi ini, maka kita itu patut bersenang-senang, merayakan, terutama merayakan kelahirannya. Ada dari hadis yang juga kita harus memahaminya secara implisit apa? Ketika Nabi ditanya, mengapa hari ini jenengan berpuasa ya Rasulullah? Hari ini yang dimaksud adalah hari Senin, maka beliau menjawab, karena hari ini adalah hari kelahiranku. Artinya apa? Rasulullah berpuasa pada hari Senin itu dia untuk memperingati, kalau dalam bahasa Jawa itu mosoni weton, dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Sehingga
Rasulullah sendiri memperingati kelahirannya, kita sebagai umatnya juga tidak salah untuk memperingati kelahirannya. Dan itu sebetulnya sudah terjadi pada abad kedua Hijriyah, kurang lebih pada tahun 170-an Hijriyah itu. Ada seorang wanita yang bernama Khayzuran. Ya, Khayzuran ini seorang wanita. Namanya mungkin kalau kita dengarkan itu seperti laki-laki, tapi sebetulnya adalah seorang wanita, istri salah satu khalifah pada waktu itu. Kalau nggak salah Khalifah Al-Mahdi kayaknya. Nah, beliau itu sangat cintanya kepada Rasulullah, melihat perjuangan Rasulullah seperti itu, dia sebagai istri dari khalifah itu dia menganjurkan kepada penduduk Madinah pada waktu itu untuk mengadakan perayaan-perayaan. Itu sudah abad kedua, sudah dimulai seperti itu. Berlanjut sampai abad ke-6, pas waktu dinasti Fatimiyah itu yang terpusatnya itu di Mesir, itu juga mengadakan acara-acara seperti itu. Dan yang luar biasa sekali sehingga muncul yang sekarang ini adalah ada kasidah-kasidah seperti Dhiba, Maulid Al-Barzanji, Simtud Duror, itu dimulai ketika seorang jenderal perang Salahuddin Al-Ayyubi ketika melihat tentaranya ini agak melempem, agak lemah itu, maka Salahuddin Al-Ayyubi beliau memerintahkan kepada umat Islam untuk membuat bagaimana caranya supaya pasukan Islam ini bergairah kembali, bersemangat kembali untuk menghadapi perang perang antara orang Muslim dengan orang kafir dulu waktu perang salib 2 kalau nggak salah itu. Ya, itu. Sehingga muncullah semacam ada Maulid Al-Barzanji, ada Dhaibawi, dan ada Simtud Duror dan sebagainya itu, ada Burdah. Sehingga muncul setelah lagu-lagu kasidah-kasidah itu muncul, semangat para pejuang itu kembali bergerak. Itu sudah dimulai sejak zaman dulu. Maka sekarang itu yang banyak sekali memperingati maulid-maulid itu di Mesir juga banyak, di Pakistan, di Afghanistan, termasuk di Indonesia juga banyak itu. Maka sudah tidak heran, sudah sebenarnya sampai sekarang sudah tidak ada perdebatan lagi masalah peringatan Maulid Nabi itu bid'ah atau tidak bid'ah. Yang pertama kali orang yang memperingati Maulid Nabi ini malah bukan orang Muslim sebenarnya. Yang memperingati pertama kali adalah paman Abu Lahab, pamannya Nabi. Ya, ketika beliau itu sangat bergembira sekali karena apa? Karena iparnya Siti Aminah yang istrinya Sayyid Abdullah, saudaranya Abu Lahab itu melahirkan, ya, Ibu Siti Aminah melahirkan. Abu Lahab itu sangat bahagia. Bahagia ya dicampur mesake. Karena apa? Ini ada anak yang lahir sudah tidak punya orang tua. Sehingga Abu Lahab saking gembiranya itu dia membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah itu. Sehingga banyak diriwayatkan itu Abu Lahab, karena pas kelahirannya Nabi itu hari Senin, ketika hari Senin Abu Lahab itu ceritanya ketika di neraka atau di alam kuburnya, setiap hari Senin itu yukhaffifu anhul adab fi yaumil isnin. Ya. Abu Lahab itu diberi keringanan adabnya di waktu hari Senin. Karena apa? Karena beliau, dalam hal ini beliau ya, itu memperingati kelahirannya Nabi Muhammad, yang pada waktu itu Abu Lahab sendiri belum tahu kalau yang dilahirkan oleh Siti Aminah itu adalah calon Nabi. Apalagi sekarang kita sudah tahu bahwa tanggal 12 Maulud yang masyhur itu
diperingati sebagai kelahiran Nabi, ya selayaknya kita memperingati seperti itu. Luar biasa. Jadi peringatan Maulid Nabi itu sudah ada tadi sejak perang, nama-nama sudah tidak asing di telinga kita sendiri ya. Ada Salahuddin Ayyubi, ada Suwaibah yang dibebaskan oleh Abu Lahab waktu peringatan. Sampai-sampai Abu Lahab pun orang yang ya notabene jahat ya Pak, masih beringat-inganan gara-gara memperingati ikut bahagia lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah apalagi kita yang memang jelas-jelas umatnya Rasulullah, kita haruslah turut bahagia, turut untuk merayakan Maulid dari Rasulullah tersebut. Sangat luar biasa Pak. Ada 4 jenis ya Pak, tadi macam-macam Maulid atau ada yang lain Pak, ada hibah, ada singguturon. Banyak sekali sebetulnya itu, cuman ya maaf saya tidak hafal sendiri. Yang sering dipakai adalah Al-Barzanji, Maulid At-Tibawi, terus Simtud-Duror, ada Burdah itu yang kita kenal biasanya ada 4. Iya. Nah iya Pak, berarti kan Maulid Nabi ini kita tidak hanya di Indonesia, sudah mancanegara Pak, tapi kita terfokus di tempat tinggal kita ini di Kudus, Jawa Tengah. Apakah ketika kita memperingati Maulid Nabi ini ada hal-hal yang berbeda dengan yang sana-sana, ataupun kita ya sama aja membaca-baca tersebut terus ada makanan terus pulang, atau bagaimana ya Pak itu? Di sekitar kita di Kudus itu ketika pas bulan Maulud nih, atau Rabiul Awal itu banyak sekali yang mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Kalau di sekitar Kudus sendiri sih yang terjadi di Menara, di desa Menara, Kauman Menara itu dirayakan, bukan perayaan ya, diperingati dengan cara membaca kisah-kisah Maulid Al-Barzanji itu setiap malam, mulai malam tanggal 1 Maulud sampai tanggal 30 biasanya, atau tanggal 29 setiap malam. Di tetangga kita mungkin di Desa Damaran dan Betean itu, kalau di Betean Kerjasan itu Maulid Nabi tanggal 1 sampai tanggal 12, kalau di Damaran itu membaca Qasidah Burdah ya, karya Imam Al-Busiri, dan itu dibaca ya mulai malam tanggal 1 sampai malam tanggal 12. Di sekitar Kudus ada di mana itu, di Ngeloram ya, Ngeloram Kulon ya, ada tradisi namanya tradisi Ampiang Maulid ya. Jadi ada arak-arakan yang digendong itu membawa semacam gunungan ya, gunungan sego kepel, terus diarak di desa itu sampai finish di masjid. Kalau di situ tuh saya ingat masjidnya Masjid At-Taqwa itu, karena sering dipakai untuk tradisi kalau nikahan juga, orang menikah di situ itu kalau sudah selesai menikah ijab kabul itu muteri gapura. Saya ingat Masjid At-Taqwa. Di Pajurenan juga ada semacam itu, di Kaliputu juga ada. Ya, itu sebagai salah satu bentuk penghormatan kita, minimal itu sebagai bentuk terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam untuk kita. Minimal itu terima kasih, sebagai wujud terima kasih. Coba kalau Rasulullah itu tidak diutus oleh Allah ini, membawa agama Islam, bagi kita ini agamanya itu apa? Nah, kemudian memang selain dari memang isi bacaannya yang mengandung ke arah Rasulullah, ke peristiwa kelahiran Nabi, apakah ada korelasi hubungan yang lain tentang adat yang ada di sini ini tentang Maulid Nabi dengan syariat-syariat Islam? Gitu. Gini. Kalau yang dimaksud itu syariat atau tata cara keislaman, ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, secara eksplisit tidak ada perintah untuk merayakan Maulid Nabi, itu enggak ada. Tapi ya coba pemikiran kita jangan cetek ya. Kita itu harus berpikir secara mendalam, secara melebar gitu. Jadi pikiran kita jangan terlalu picik ya, memahami kalau yang tidak ada dalam Al-Quran atau tidak ada dalam hadis itu terus bid'ah, itu bukan seperti itu.
bid'ah atau tidak itu tergantung apakah yang dilakukan itu bertentangan dengan syariat atau enggak. Ya. Kalau tidak ada perintah di situ dan tidak ada melanggar syariat di situ, ya fine-fine saja. Tidak ada masalah. Nah, makanya kita merayakan Maulid Nabi itu tadi juga sudah saya sampaikan sebagai wujud ta'zim kita, hormat kita kepada Nabi Agung Muhammad, sebagai minimal sebagai rasa terima kasih kita. Lawang kalau kamu punya anak misalnya nanti anakmu ulang tahun dirayake, iya toh. Mosok Kanjeng Nabi junjungan kita ulang tahun tak dirayake. Itu makanya kita jangan terbalik-balik kalau berpikir. Kalau sing ulang tahun pacare ditumbasno sembarang, ya. Ditumbas ke apa coklat atau apa loh. Ya, mbok ya Rasulullah itu sebagai apa? Pembawa Islam. Iya, pembawa Islam sebagai apa? Suri tauladan kita melebihi pacar kan seperti itu. Itu ya diperingati itu sudah selayaknya dan layak sekali. Nah itu penyampaian dari beliau yang luar biasa, penjelasan mengenai apa hubungan Maulid Nabi ini dengan syariat Islam sudah dijelaskan beliau tadi. Nah kita sudah mencapai akhir ini penjelasan tentang Maulid Nabi. Sebelum saya tutup Pak, saya minta sedikit untuk pesan untuk masyarakat sekitar sini atau masyarakat umum lah, closing statement sedikit, pesan-pesan untuk masyarakat tentang Maulid Nabi ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kalau dalam bahasa kita tuh natijah, kesimpulan. Jangan dipelesetkan ngatijah. Ya. Kita ini berislam itu jangan berislam dengan cara berpikir yang sempit. Kita itu harus berpikir yang luas. Sehingga apa? Ketika kita menghadapi sesuatu, ada sesuatu itu kita bisa mencari hikmah di dalamnya. Nah itu seperti tradisi Maulid Nabi tadi sudah saya sampaikan, itu adalah sebuah tradisi yang baik. Karena apa? Karena Maulid Nabi itu adalah mengajak kita untuk mencintai Rasul, mengajak kita untuk menghormati Rasul, meneladani apa-apa yang ada pada diri Rasulullah dengan caranya masing-masing. Jadi sudah tidak saya harapkan masyarakat sekarang sudah tidak usah mempermasalahkan bid'ah atau tidak bid'ah. Yang penting kegiatan kita ini adalah membuat kemaslahatan kepada umat, membuat kemaslahatan kepada orang-orang sekitar kita. Coba kalau tidak ada Maulid Nabi, terus bagaimana cara kita menghormati? Hanya OOT saja, omong-omong tok, menghormati Rasul tapi tanpa tanpa kita ada action itu. Minimal kan kita kita menghormati Rasul, walaupun yang kamu baca itu nggak tahu loh ya maksudnya, tapi hati kita itu kan tertanam cinta kita kepada Rasulullah. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa ini harus turut serta untuk ikut andil lah untuk mempertahankan budaya-budaya yang betul sudah ada. Kalau kita tidak yang terjun langsung untuk menguri-nguri budaya kita, siapa lagi yang nantinya akan menikmati budaya kita kalau tidak kita mulai dari saat ini. Itulah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mencapai di akhir kata. Saya dan juga mewakili beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam tutur kata maupun perbuatan dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.